Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya, Subhana. Seorang calon pengantin pria di Palembang dibacok oleh orang tak dikenal. Akibat serangan brutal itu, korban mengalami sejumlah luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Inilah rekaman amatir warga yang menunjukkan seorang calon pengantin pria dibacok orang tidak dikenal. Peristiwa kejam itu terjadi pada hari Minggu pagi di Jalan Panca Usaha, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan. Korban bernama Ahmad Anda, 31 tahun, diserang oleh 4 pria dengan menggunakan senjata tajam. Saat pembacokan, korban berhasil diselamatkan oleh rekannya. Terdengar juga suara letusan senjata api, namun tidak diketahui berasal dari mana. Serangan mendadak ini membuat situasi panik. Korban mengalami luka bacok di kepala, tangan, dan kaki hingga langsung dilarikan ke rumah sakit. Usai membacok korban, para pelaku yang berjumlah 4 orang langsung melarikan diri. Akibat peristiwa ini, acara akad nikah dan resepsi pernikahan terpaksa ditunda. Para tamu undangan yang hadir bergegas meninggalkan lokasi. Mobil pengantin kan dari arah depan. Terus pas di depan rumah datanglah mobil tadi yang abu-abu tadi. Nutup jalan. Pengantin baru keluar, tiba-tiba langsung masuk. Langsung keluar mobil langsung apa? Langsung bacok ya? Ya. Itu ngomong apa kak? Kita ngompat. Ngompat ya? Katanya ada sempat nembak juga? Ada nembak. Jenisnya itu saya sokar kak. Jenisnya RN. Oh, berapa kali nembak kak? 2 kali apa? Tadi? Iya. Jadi yang si pengantin lanang tadi dibacok juga? Dibacok tangan kiri kayak. Tangan kiri ya? Pasca penyerangan, polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap pelaku penyerangan. Dan katanya ada yang nembak juga ya pelaku? Berdasarkan keterangan di KP, beberapa saksi ada suara tembakan. Berarti hari ini resepsi dia sebenarnya? Ya benar, hari ini resepsi. Jadi korban sekarang di mana benar? Sekarang korban ada di rumah sakit. Ini mobilnya benar? Ini mobil ini yang digunakan oleh pelaku. Apa yang ditemukan tadi benar? Di dalam ini kita temukan handphone dan ada sarung senjata tajam. Kasus penyerangan calon pengantin ini kini ditangani Polsek Seberang Ulu 1, Palembang. Motif penyerangan masih belum terungkap, polisi masih memburu para pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febrian Syah, TV One mengabarkan. Selanjutnya, modus pelaku pengedar uang palsu. Terekam kamera pengawas, pelaku menyelipkan 2 hingga 3 lembar uang palsu di tiap kelipatan, 1 juta rupiah dalam transaksi melalui agen clearing. Para pelaku pengedar uang palsu melakukan aksinya di salah satu lokasi agen BRI Link di Kecamatan Kapas, Bojonegoro. Pelaku yang berinisial NF asal desa Babat, Kecamatan Babat, Lamongan, dengan santai masuk ke toko agen dengan ditunggu oleh pelaku utama yang berinisial MS yang merupakan warga desa Sugihwaras, Kecamatan Sugihwaras, Bojonegoro, yang mengenakan pakaian muslim untuk mengecoh kecurigaan warga sekitar. Menurut keterangan yang diungkap oleh Satreskrim Polres Bojonegoro, pemirsa, modus operandi pengedar uang palsu ini, yakni kedua tersangka mendatangi agen BRI Link di Kecamatan Kapas bernama UF dan MS. Pelaku perempuan berinisial UF menyerahkan uang 10 juta ke karyawan agen, lalu menyelipkan uang palsu 2 hingga 3 lembar. Di setiap kelipatan 1 juta rupiah diserahkan untuk ditransfer ke rekening tersangka lain yang bernama DB. Berdasarkan laporan terkait peredaran uang palsu, pihak Polres melakukan pengembangan dan berhasil membekuk 4 orang pelaku. Dari keterangan para pelaku terungkap bahwa ada 10 lokasi yang menjadi sasaran. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 4 pelaku harus meringkuk di sel tahanan dengan ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun.
Pemirsa, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Argo Eriko Apandi meninggal dunia di tempat setelah ditabrak mobil mewah di Jalan Palaga, Sleman, Yogyakarta. Kejadian tragis ini menyisakan duka mendalam. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Palagan, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, di mana seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Argo Eriko Apandi, tewas ditabrak mobil BMW yang dikemudikan oleh Cristiano Tarigan yang juga mahasiswa UGM. Kejadian tragis pada Sabtu dini hari melibatkan motor yang dikendari Argo dan 2 mobil yang berada di jalan. Kecelakaan bermula ketika Argo berkendara dari arah selatan ke utara. Saat hendak putar arah balik ke selatan, tiba-tiba saat bersamaan melaju BMW yang dikemudikan Cristiano. Benturan pun tak terhindarkan. Hasil pemeriksaan sementara, urin pengemudi mobil negatif narkoba maupun negatif alkohol pula. Bahwasanya hasil pemeriksaan urin terhadap pengemudi negatif untuk kadar alkohol maupun narkoba. Lagi terkait pengemudi BMW sudah kita lakukan pemeriksaan urin, hasilnya negatif narkoba maupun alkohol. Peristiwa naas yang merenggut mahasiswa usia 19 tahun itu menyisakan duka mendalam bagi pihak keluarga. Korban telah dimakamkan pada 25 Mei lalu di TPU Karet Bifak dan dihadiri keluarga serta kerabat yang melepas kepergian almarhum. Ibu korban, Meliana, masih syok atas peristiwa yang terjadi. Saya tidak berkenan untuk berkomentar dari wawancara dakwaan. Jadi saya memaklumi dengan kondisi yang ada karena memang beritanya sangat shock. 11 tahun ayahnya di 2014 dan sekarang 2025 saya harus kehilangan anak saya. Jadi sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas kedatangannya. Hingga saat ini polisi masih terus mendalami kejadian dan belum melakukan penahanan terhadap pengendara mobil mewah tersebut karena mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Dari Sleman, Yogyakarta, dan Depok, Jawa Barat, Andri Prasetyo, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Pemirsa, proses penyerahan korban longsor di Cirebon, Jawa Barat. Di RSUD Arjawinangun yang saat ini di bagian administrasi memang masih diurus untuk proses pemulangan ke-13 jenazah. Saat ini Felicia, beberapa keluarga masih melakukan administrasi untuk bisa menjemput korban yang tadi siang sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat telah terjadi longsor di pertambangan Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Informasinya Felicia bahwa saat ini memang proses pemandian jenazah, beberapa jenazah masih berlangsung dan untuk proses administrasinya juga dari sejumlah pihak keluarga saat ini masih melakukan proses administrasi. Nah, kemudian Felicia dan juga pemirsa, untuk informasi saja bahwa ini yang saat ini kami tunjukkan tadi adalah daftar 13 korban ataupun jenazah yang dibawa ke RSUD Arjawinangun ini yang memang sudah ditemukan dari proses pencarian atau proses evakuasinya yang sudah dilakukan sampai dengan pukul 6 sore tadi. Nah, Feli, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu keluarga korban yang saat ini masih tengah berada di RSUD untuk melakukan pemulangan jenazah. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum. Pertama Bu, kami dari TV One ucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya. Bu, tadi kami sempat mengobrol Bu, kita berdua sempat mengobrol bahwa Ibu salah satu keluarga korban atas nama Rino Ahmad, betul Bu? Iya, betul. Mungkin pertama Bu, boleh diceritakan dulu tadi pagi atau tadi siang sempat dapat kabarnya tuh kayak gimana sih Bu? Ya pas setengah 11 tuh di bel dari teman suami saya, katanya ponakan saya tuh bekonya kena longsoran. Pas di cek lokasi ternyata benar ada paling dalam bekonya.
Yang pertama kali mengabari itu dari pihak perusahaan atau pihak kepolisian atau bagaimana? Teman supir bapaknya temannya. Bu, kemudian Bu, kalau boleh tahu tadi ketika dikabari ini almarhum ditemukan, ini pukul berapa sih Bu? Habis asar. Iya. Ditemukan berarti 3 dekat beko tuh 3 korban. Dekat ponakan saya tuh. Kalau boleh tahu Bu, ini almarhum bekerja di pertambangan tersebut sudah sejak dari kapan Bu? Udah lama ngikut bapaknya tadinya. Terus sekarang mah bawa beko sendiri. Baik Bu, kemudian kan saat ini proses administrasi dan juga pemulangan sebentar lagi akan dilakukan. Nah kalau boleh tahu Bu, pemakamannya akan dilakukan kapan Bu? Di pemakaman keluarga. Langsung, iya. Hah? Nanti pulang dari sini langsung. Malam ini juga langsung dimakamkan. Nah untuk keluarga besar Bu atau keluarga inti sudah menunggu di rumah kah? Iya. Sudah deh. Kemudian Bu, mungkin saat ini memang proses administrasi masih berlangsung dan juga nanti almarhum dari Rino Ahmad segera dimakamkan Bu. Ya Bu, baik, terima kasih sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita. Nah, juga pemirsa tadi yang seperti Anda tanyakan, apakah ke-13 jenazah akan dimakamkan malam ini atau tidak? Seperti yang tadi kami sudah ajak berbincang dengan salah satu pihak keluarga yang mengatakan bahwa proses pemakaman daripada korban, salah satu korban dari ke-13 korban yang ada di sini akan dimakamkan pada malam ini. Nah, kemudian juga Felicia dan juga pemirsa, kami juga nanti akan mengajak Anda untuk berbincang dengan beberapa keluarga korban lainnya yang memang saat ini masih menunggu di RSUD Arjawinangun yang Anda bisa lihat di sini. Nah, kemudian juga tadi juga kami mendapatkan informasi Feli bahwa proses evakuasi di tempat kejadian perkara atau TKP memang masih akan dilangsungkan atau dilanjutkan besok. Yang informasi tadi sudah disampaikan bahwa masih ada 8 orang lagi yang memang belum ditemukan akibat insiden yang terjadi pada tadi siang. Nah, kemudian Felicia dan juga pemirsa bahwa insiden ini jika bisa kami ulas kembali memang terjadi pada pagi tadi di pertambangan Gunung Kuda Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang kurang lebih atas kejadian tersebut merenggut setidaknya 14 korban jiwa yang dinyatakan meninggal dunia dan juga saat ini sudah ditemukan. Nah, untuk di RSUD Arjawinangun ini Feli, bahwa bisa kami sampaikan ada sekitar 13 korban ataupun jenazah yang saat ini tengah dimandikan dan juga nantinya akan dipulangkan ke keluarganya. Ya Feli, kami akan mencoba berbincang lagi dengan salah satu keluarga korban yang memang saat ini sudah menunggu proses pemulangan jenazah di RSUD Arjawinangun ini. Halo Mbak, maaf Mbak, selamat malam Mbak. Mbak, kita boleh ngobrol sebentar? Oke, dengan Mbak salah satu keluarga korban Bu, boleh kenalan dulu, kita namanya siapa? Siti Nurhama. Mbak Siti, kalau boleh tahu ini keluarga dari korban atas nama siapa? Tony. Izin Mbak, kami dari TV One turut berbelasungkawa juga atas insiden ini dan mungkin kita boleh tanya-tanya sebentar. Untuk almarhum Tony ini tadi dikabarkan ditemukan ini sekitar pukul berapa Mbak? Kurang lebihnya jam 6-an. Artinya menjadi korban terakhir yang ditemukan? Iya benar, terakhir. Awalnya siapa yang memberikan kabar ini Mbak? Apakah dari pihak perusahaan di sana atau dari rumah sakit atau bagaimana? Itu adiknya yang pihak dari Tony-nya. Adiknya. Mbak tahu sih Mbak, ini bahkan sebagai adik ipar betul? Atau kakak ipar? Keluarga, oke. Oh, ponakan. Oke. Kalau boleh tahu ini almarhum Tony sudah bekerja di sana sejak berapa lama sih? Kurang lebihnya 7 tahunan. Sebagai kalau kata orang Jawa memocok gitu tuh. Ya tambang itu tambang lah gitu. Iya. Dan juga sedikit kami ingin bertanya, tadi kan ada beberapa korban yang memang akan dimakamkan malam ini. Nah, untuk almarhum Tony, kalau boleh tahu dimakamkan kapan Mbak? Pengennya sih sekarang.
langsung dimakamkan. Prosesnya dari RSUD ini akan dibawa kemana Mbak, boleh diceritakan Pak? Ya pengennya sih ke rumah dulu, nggak langsung dimakamin, cuman kan belum ada yang tahu gitu tadi tuh bahwa si Tony udah meninggal gitu, cuman baru tahu tadi jam 6 kurangan lah dikasih kabar di keluarga tuh udah ditemukan katanya bahwa si Tony tuh sedang sekarang sudah ada di RS Arjawinangun gitu. Udah gitu. Langsung dimakamkan malam ini, betul? Iya. Di mana Mbak kalau boleh tahu Mbak? Di itu apa namanya Benggoi, daerah Benggoi Kepuh gitu. Ya lumayan jauh. Terima kasih banyak Pak. Sekali lagi kami turut berduka cita atas insiden ini. Ya Felicia dan juga pemirsa, dua keluarga yang tadi kami berbincang dengan dua keluarga tersebut memang dikatakan bahwa untuk proses pemakaman ini akan langsung dilakukan pada malam ini, dan juga memang ini dilakukan untuk segera dipercepat proses pemakamannya karena kita tahu kejadian ini tadi sudah terjadi sekitar pukul 10 pagi dan juga sejumlah korban. Pemirsa, saya Subhana pamit undur diri. Sampai jumpa di breaking news selanjutnya.